Mas'ud inilah yang pernah dipanggil oleh Nabi SAW membacakan ayat Al-Quran. Kata Nabi, Iqra, baca. Kata Abdullah bin Mas'ud, Aqra'u alaika wa alaika unzal. Bagaimana mungkin saya membacakan Al-Quran kepada engkau, padahal Quran ini turun kepada engkau. Quran ini kan diturunkan kepada engkau. Bagaimana saya membacakan Quran ini pula kepada engkau? Kata Nabi, baca. Nabi menyuruh dia baca karena Nabi ingin mendengar bacaan itu dari mulut orang lain. Itulah sunnah kita mendengar bacaan Al-Quran dari lisan orang lain. Ada kalanya kita membaca, ada kalanya kita mendengar. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, orang lain membaca, kita menyimak, mendengar. Fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan turun rahmat Allah mendatangkan ketenangan. Lalu sampailah pada ayat, kata Nabi, hasbuka, cukup, berhenti sampai di situ. Sampai pada ayat, wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana nanti ketika semua umat ini kami datangkan dan setiap nabi menjadi saksi. Didatangkan Bani Israel, saksinya adalah Nabi Musa alaihissalam. Didatangkan kaum Ad, wa ila adin akhahum huda, saksinya Nabi Hud alaihissalam. Didatangkan kaum Thamud, saksinya adalah Nabi Saleh alaihissalam. Didatangkan Nabi Shu'aib, menjadi saksi, yang dipersaksikan adalah kaum Madian, wa ila Madiana akhahum Shu'aibah. Setiap kaum didatangkan ada saksinya. Dan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi bagi semua umat-umat dan nabi-nabi. Mendengar itu menggenang air mata Nabi. Wa idza fa idza ainahu tazrifan, menggenang air matanya. Kata dia, hasbuka, cukuplah. Dan orang yang mendapatkan kemuliaan membacakan ayat Quran itu adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi yang ahli qiraat. Riwayat-riwayat Al-Quran yang kita baca itu, bacaannya salah satunya adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini fisik badannya kurus, sehingga sebagian orang tertawa, mentertawakan betis dia yang kurus waktu dia memanjat pokok kurma. Lalu mereka menengok. Biasa kita kalau menengok orang, mungkin dia ada rasa dalam hati dia, kenapa kurus? Lalu kata Nabi SAW, kaki betis Abdullah bin Mas'ud itu nanti di akhirat lebih berat daripada bukit Uhud, kata Nabi. Apa maknanya? Jangan kita menilai dari fisik. Boleh jadi orang yang lemah, orang yang kecil, tapi di sisi Allah balasan pahala dia mungkin jadi lebih besar. Nah, ini sekarang alasan untuk tidak membuli, tidak boleh mengolok, tidak boleh mengejek. La yaskhar qaumun min qaumin, janganlah sekelompok orang mengejek, mengolok, asa ayyakunu khairan minhum, boleh jadi yang diejek, yang diolok lebih baik. Itu sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi jahannam. Yu'ta didatangkan, ya'ti datang, yu'ta didatangkan. Apa beda datang dengan didatangkan? Kalau datang, ia sendiri, siapa mau datang, siapa suka datang, siapa tak mau tak datang. Tapi didatangkan, mau tak mau, suka tak suka, wajib datang. Makanya bunyi ayat dalam surat Yasin yang selalu kita baca, wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdarun. Hadirun datang, muhdarun didatangkan, ya'ti datang, yu'ta didatangkan. Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu menyangka kamu tidak akan dipulangkan, dikembalikan? Siapa yang mau kembali, yang tak mau tak kembali. Tapi bunyi turja'un, kamu dikembalikan.
dikembalikan, didatangkan, dihadirkan, semuanya maknanya kita tak ada daya, tak ada upaya. Jangankan untuk bergerak, untuk bercakap pun kita tak ada daya, lisan kita pun tak boleh bergerak. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Subuh ini kita datang atau didatangkan? Datang. Yang mau datang, yang tak mau tak datang. Subuh ini kita hadir atau dihadirkan? Hadir. Subuh ini hadir Tuan Guru Haji Ustaz Abdul Muttalib, Ustaz Syafiq, Mudir Ma'had Al-Irsyadiyah. Subuh ini hadir saudara kita dari Yayasan An-Nahdah Pulau Pinang, Malaysia, Yayasan Darul Hadis Pulau Pinang, Pondok Al-Irsyadiyah Perak, dan Inap Kasih Bonda. Mudah-mudahan tersambung silaturahim kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tidak didatangkan, datang. Tapi kita nanti di akhirat didatangkan, dihadirkan, dipaksa. Di mana didatangkan? Di Jahannam. Didatangkan ke neraka Jahannam. Ayat Al-Qur'annya waji'a yauma idzin bi jahannam. Ji'a, didatangkan, sama bunyinya. Yu'ta didatangkan, ji'a didatangkan. Kapan? Bila itu? Yauma idzin. Yauma idzin hari kiamat. Maliki yaumiddin. Ustaz, macam mana seandainya tak ada hari kiamat? Seandainya tak ada hari kiamat, di manalah letak keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang yang memotong pokok kayu di hutan, mengambil keuntungan dari pokok yang tak pernah dia tanam, selepas itu datang hujan lebat, kayu-kayu itu turun menimpa satu kampung, hilang. Dari balik celah-celah kayu itulah nampak rumah orang becak. Tunjuk, datang wartawan, dia tunjuk, tengok itulah becak, itulah rumah kami, hilang semuanya, ditimpa oleh kayu. Di manalah letak keadilan Allah Ta'ala? Seandainya tak ada hari kiamat, yang memotong-motong kayu itu, yang mengambil keuntungannya, kayu-kayu yang besar, yang mahal-mahal, yang 2, 3, 5 meter dipotong untuk menjadi meja makan tempat orang kaya-kaya, dia udah ambil keuntungan. Lalu orang miskin, orang susah yang merasakan kesusahan, di manalah letak keadilan? Itulah gunanya ada akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan ya, i'mal ma syi'ta, hiduplah sesuka hati kau, fa innaka mayyit, sesungguhnya kau nanti akan jadi mayat dan akan mati. Syekh Ahmad Deedat pernah ditanya sama orang mulhid, ateis, macam mana nanti seandainya kita mati ternyata Tuhan tak ada? Saya sudah baik, saya tak minum khamar, saya tak mabuk, saya tak berjudi, tak berzina. Kamu pun juga begitu. Saya tak, kamu minum khamar, berjudi, berzina, mabuk. Ternyata nanti di akhirat sesudah mati, rupa-rupanya Tuhan itu tak ada. Surga tak ada, neraka tak ada. Macam mana kalau itu terjadi? Kata Syekh Ahmad Deedat, saya yakin surga itu ada, neraka itu ada, Tuhan ada. Dan kalau nanti mati ternyata dia ada, alhamdulillah. Lalu macam mana kalau dia tak ada? Kalau dia tak ada, saya sudah jadi baik. Di dunia ini saya baik, saya tidak minum khamar, badan saya sehat, saya tak berzina, saya dengan keluarga saya baik, saya tak makan haram, baik. Tapi seandainya dia ternyata ada, maka kesedihan saya tidak lebih besar daripada kesedihan kamu. Seandainya kamu minum khamar, kamu berjudi, kamu makan riswah, kamu berzina, ternyata neraka itu ada, maka kesedihan kamu lebih besar daripada kesedihan saya. Karena dengan orang yang tak bertuhan, kita tak bisa bawa ayat, dia tak percaya pada Al-Quran, dia bawa fikiran. Kita semua yang aturan Islam ini kalau kita ikut, kita menjadi orang yang baik, kita menjadi orang yang tenang.
dan di akhirat nanti insya Allah kita akan mendapatkan balasan. Itulah iman. Kenapa tak nampak sekarang? Kenapa tak dinampakkan surga itu? Inilah surga itu. Kenapa tak ditunjukkan? Kalaulah ditunjukkan Allah semuanya dalam keadaan nampak. Lau tasma'una ma asma', seandainya kamu mendengar apa yang aku dengar, kata Nabi, dan kamu melihat apa yang aku lihat, la bakaitum katsiran wa la dhahiktum qalilan, pastilah kamu lebih banyak menangis daripada tertawa. Mungkin hidup ini tak akan berjalan, maka dibiarkan Allah SWT. Sebagian Allah tunjukkan kepada nabi-nabi. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu, untuk kami tunjukkan. Kita hanya mendengar tentang surga, mendengar tentang neraka, mendengar tentang malaikat, tapi Nabi Muhammad SAW linuriyahu, kami tunjukkan. Jadi ada sebagian orang dinampakkan, lalu dia menceritakan apa yang dia nampak, dan kita disuruh beriman dengan itu. Dan akhir zaman ini tantangannya semakin kuat. Nah, inilah salah satunya, yu'ta bi jahannam, didatangkan pada hari kiamat, dibawa ke neraka jahannam, laha sab'una alfa zimam. Laha, neraka itu punya, sab'un 70.000 zimam. Zimam tali kekang yang diletakkan di mulut unta. Unta, lembu, ada tali kekang yang diletakkan supaya ditarik ke kiri, ditarik ke kanan. Tali kekang.